Halo semuanya, selamat datang di episode spesial podcast kita, Bukan Sekedar Tanding. Tempat di mana kita ngobrol santai tapi bermakna, membongkar cerita-cerita seru dan pastinya jarang nih kesorot di dunia olahraga. Bener gak yo? Benar banget nih. Jadi hari ini tuh kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang lebih dalam dari sekedar skor pertandingan. Kita mau ngajak kalian semua buat ngeliat apa yang benar-benar terjadi di luar lapangan, seperti latihan, mental, tekanan, dan momen-momen paling emosional yang telah dilalui oleh para atlet. Sebelum itu, kenalin kita berdua sebagai host podcast Obit Talk kali ini. Aku Rio. Dan aku Tia. Oke nih yo, karena kita di podcast ini tentunya gak hanya berdua aja nih yo. Benar banget ya. Karena kita hari ini udah mengundang nih dua bintang tamu yang sangat spesial tentunya, di mana dua bintang tamu ini sudah merasakan gimana sih panasnya pertandingan, manisnya kemenangan sampai pahitnya cedera dan tekanan mental. Betul banget ya. Langsung Dan aja kita sambut. ini dia, Kaul dan juga Kak Alex. Halo. Halo Kak, selamat datang. Selamat datang Halo, Kak. Gimana nih Kak kabarnya? Apakah baik, sehat, ada yang digalaui atau mungkin ada digamoni mungkin Kak? Kabar aku baik-baik aja, sangat bahagia Wih. bisa diundang di sini. Ih, Kaul nih. Kalau aku alhamdulillah baik-baik aja walaupun tenggorokan aku agak sakit tapi aman. Oke. Aman dikit lah ya Kak. Aman dikit. Mungkin bisa dong Kak perkenalin diri dulu, mulai dari nama, fakultasnya, dari mana sama asalnya nih Kak, biar teman-teman yang sedang menonton ini tahu gitu. Mungkin dari Kak Alex dulu deh. Halo semua, perkenalkan nama aku Alexander Aron, biasa dipanggil Alex. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2023, asal aku dari Jakarta. Wih, Betawi nggak sih? Betawi. Anak ibu kota Betawi. nih. Salam kenal ke Alex. Salam kenal semua. Oke, dari Kaul nih. Silakan Kak buat perkenalan. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Hijrah Aulia Wulan, akrab dipanggil Aulia. Aku dari Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2023 dan asal Malang. Wih, warlock nih, warlock. Rema. Oke. Ngomong-ngomong soal Via nih, kita berdua juga Via loh Kak. Iya, Kak. Dua Sama Via banget nih. ya. Fakultas Ilmu Artis. FEB nggak diajak ya? Waduh. FEB dibuka. Bercanda ya, Oke. Kak. Karena dari dua bintang tamu kita nih kelihatannya udah nggak sabar ya buat kita kasih pertanyaan seputar bulu tangkis. Boleh kita langsung aja nih Kak cerita dari awal dulu nih. Karena banyak orang tuh cuma ngelihat dari Kak Aul dan Kak Alex itu pas waktu tanding aja ya Kak. Tapi gimana sih Kak awal mulanya Kak Aul dan Kak Alex itu bisa suka itu dan jatuh cinta gitu sama bulu tangkis dan akhirnya memilih menjadi atlet gitu Kak. Mungkin dari Kak Aul dulu deh. Oke, kalau dari aku sih kenal badminton karena dikenalin sama ayah aku, papa, waktu TK sebenarnya. Dari Wih, TK Kak, kayak, dari kecil berarti udah suka main bulu tangkis nih, Kak. kalau dibilang suka sih belum ya, cuman dikenalin lah. Apalagi kan anak TK nggak segampang itu buat megang raket Oh kan. iya, betul. Terus masuk SD sama papa kayak ya tempelan biasa lah, tepok-tepok biasa di depan rumah. Terus papa kayak ngelihat ada potensi gitulah istilahnya. Terus akhirnya papa cari-cari info klub-klub di Malang. Terus itu posisinya aku kelas 2 SD. Kelas 2 ya. Benar. Terus cari-cari klub, akhirnya di umur 8 tahun akhirnya ikut klub dan sampai sekarang bisa badminton. Oke, berarti Wih. dari ayahnya Kak Aul nih. Benar. Dari ayah Kak Aul nih mensupport putrinya yang tersayang ini buat Oh, menambah kemampuan bulu tangkisnya gitu ya Kak, supaya Benar. bisa mendapatkan prestasi gitu ya Kak, dan kayak wah aku harus mensupport putriku agar semakin gacor nih wih, gacor dalam bulu tangkis. kemampuannya ya nih. Kak. Oke, Oke. kalau boleh tahu nih, Kak, papanya Kak Aul nih apakah dulunya atlet nih, Kak? Papa kalau dibilang atlet sih bisa dibilang atlet, cuman ya namanya cowok pasti banyak lah minatnya dan juga Iya. bisanya. Benar. Bener banget, Kak. Kalau papa dulu bukan atlet badminton sih, papa atlet voli dan sepak bola sih dulu. Oh, jadi bukan di cabur bulu tangkis ya, Kak ya? Benar. Merangkap gitu ya Kak. Keren banget nih papanya Kak Aul. Oke, mungkin dari Kak Alex nih, gimana nih Kak cerita awalnya suka sama bulu tangkis? Kalau aku tuh
Sebenarnya main bulu tangkis itu udah telat banget. Jadi Oh, aku tuh baru baru kenal bulu tangkis tuh tahun 2018. 2016 Itu berarti. posisi aku SMP kelas 2, mau naik ke kelas 3. Waktu Hmm, itu posisi momennya tuh Jonathan Christie juara Asian Games waktu iya, itu. Oh ya, tahu benar benar tahu benar tahu benar. Ya tahu. kan? Iya. Awalnya tuh sebenarnya aku nggak bulu tangkis sama sekali, nggak kenal bulu tangkis sama sekali. Dulu tuh aku dari kecil tuh olahraganya taekwondo. Iya Taekwondo iya, bela bela diri. diri. Terus sampai momen itu Jonathan Christie juara Asian Games, mulailah tuh booming kan bulu tangkis. Iya Iya. benar. Nah, itu aku diajak teman-teman aku main bulu tangkis. Ya sekedar kayak megang raket, seru-seruan gitu-gitu aja. Mukul Iya. pun juga nggak kena waktu itu. Iya. Waduh. Tapi waktu itu main kan, terus Iya. kayak kan sering ngadu tuh sama temen gitu kan. Iya Iya. iya. Ya namanya juga nggak mau kalah gitu kan. Iya. Nggak mau kalah. Jadi waktu itu bilang ke papa kayak, "Pak mau latihan bulu tangkis," gitu. Jadi aku tuh baru mulai latihan pas aku SMP kelas 3. Oh, berarti itu latihannya tuh langsung ke PB atau belajar Enggak, dari teman? waktu itu aku tuh latihan sama, jadi kebetulan tetangga aku tuh ada yang bisa main bulu tangkis. Jadi aku latihan Hmm. sama dia dulu. Oh, jadi Kak Alex ini cinta bulu tangkis itu setelah melihat Jojo menang Asian Games. Iya, Wah, berarti Wih, terinspirasi dari Jojo. iya betul. keren banget Oke. ya. Terus dari situ ya akhirnya dari latihan situ terus mulai masuk klub, akhirnya terusan sampai sekarang. Wih, Berarti jadi dari atlet. teman-temannya juga ikut Kak Alex juga nih buat Enggak, kalau untuk teman-teman aku ya cuman sekedar main aja. main Cuman aja. kalau aku kayak ya seriusin bulu tangkis sih. Jadi waktu itu aku milih tinggalin taekwondo terus akhirnya seriusin bulu tangkis. Oh, keren banget nih. Kalau Tapi ini enggak sih Kak, kan tadi cinta banget nih sama bulu tangkis. Pernah nggak sih Kak, waktu sampai tidur pun mimpinya tuh sparring gitu Kak, atau menang kejuaraan gitu? Itu pasti pernah, apalagi kayak deket-deket momen kejuaraan gitu, itu udah pasti udah kebayang banget Iya. kayak aduh kayak kadang sampai kebawa mimpi lagi megang ya, raket, lagi megang piala. nggak sabar banget buat memenangkan pertandingan nih Kak ya. Iya. Bener banget, sampai ke bawah mimpi gitu ya Kak. Iya. Terus dari Kak Aul nih, ada nggak sih Kak mimpi gitu? Kalau mimpi aku jarang sih, paling kalau dekat turnamen yang bikin pressure gede banget baru kayak sampai mimpi. Mimpi buat juara nih Kak. Mimpi buat juara. Oh, Oh, keren oke. banget nih. Mungkin aku mau tanya sih Kak, kepo soalnya ya. Di kan Kakak nih mendaftar di tahun 2023 ya di Brawijaya. Nah, itu emang niatnya untuk menjadi atlet bulu tangkis di UB atau mau mengajar akademik di UB Kak? Mungkin bisa dari Kak Aul? Sebenarnya ya, masuk UB tuh nggak dalam list universitas yang bakal aku masukin. Jadi kayak bener-bener nggak ada pikiran mau masuk universitas tuh buat akademik atau bulu tangkis. Baru setelah masuk Universitas Brawijaya, terus kayak lihat-lihat UKM, ada UKM bulu tangkis nggak ya, cari-cari ternyata ada, dan lihatnya juga kayak tertarik aja gitu. Akhirnya coba buat masuk ke bulu tangkisnya juga sih selain akademik. Oke, jadi awalnya masih belum kepikiran ya Kak buat masuk di UB Bener, ini. bener. Mungkin dari Kak Alex nih, gimana nih Kak? Kalau aku jujur sebenarnya sama sih Kak Aul. Dulu tuh pas waktu SMA kelas 3 aku nggak kepikiran sama sekali sih bakal ke Brawijaya, apalagi kan aku dari Jakarta ya. Iya, Dulu tuh aku pengennya masuk UI. wih, Wis. UI. Iya, semua orang pengen masuk UI ya. Iya sih, Iya, semua orang deket sih Kak. dong, Iya kan, deket. pengen masuk UI. Terus aku UI ketolak semua. Terus akhirnya waktu itu coba daftar Mandiri UB. Terus pas masuk Mandiri UB akhirnya keterima masuk FEB. Terus awalnya tuh niatnya emang udah pengen kompetitif juga. Jadi kayak Hmm. emang dari SMA niatan kuliah emang pengen tetap kompetitif bulu tangkis sih. Makanya waktu masuk langsung cari-cari UKM-nya sih, kayak gitu. Oke, berarti pas sudah diterima di UB nih langsung membuat planning buat mau melanjutkan kompetitif di bulu tangkis ya Kak Iya, ya? benar benar. Oke. Oke, sekarang nih Kak, kita masuk ke bagian yang bikin orang penasaran gitu ya Kak. Seperti apa sih persiapan seorang atlet sebelum tanding gitu Kak? Apakah cuma latihan fisik aja atau ada hal yang lebih penting gitu Kak sebelum dipersiapkan sebelum tanding? Mulai dari Kak Alex dulu nih.
Kalau aku sebelum persiapan tanding ya, yang jelas latihan harus tetap lah, karena namanya pengen kejuaraan kan ya harus latihan ya. Kalau nggak Iya. latihan ya gimana mau juara? Iya Kak, betul betul betul. Terus ya istirahat juga tetap perlu. Terus dukungan dari orang-orang sekitar, dari orang tua, temen, pacar. Wis pacar nih. Walaupun kagak ada, tapi sebut aja dulu Aduh. pacar. Boleh. Terus ya banyak-banyakin sparring juga. Terus sama ya yang paling penting berdoa sama yang di atas. Oke, Oke. kunci utama sih itu ya Kak Kunci ya. utama. Oke, dari Kaul nih persiapannya apa sih Kak sebelum bertanding Kak? Kalau aku kurang lebih sama sih kayak Alek, lebih matengin di latihannya, lebih intens juga latihannya, terus pastinya nggak yang berlebihan banget lah ya, karena kita juga harus menjaga fisik, stamina kita sebelum pertandingan. Terus bener doa orang tua juga dan juga doa dari Tuhan itu penting banget sih buat persiapan turnamen. Oke, jadi Kak Aul dan Kak Alex nih sama-sama sebelum bertanding persiapan pertandingan itu pasti konsistensi untuk berlatih ya Kak ya, sama minta doa restu sama Benar. orang tua dan juga Tuhan ya Kak ya. Benar Pasti. banget, pasti. Tapi ada nggak sih Kak kayak pantangan gitu atau hal yang harus dihindari gitu waktu latihan kayak nggak boleh makan inilah, nggak boleh kebanyakan gerak Iya. inilah. Kan atlet juga gitu kan diatur-atur gitu Kak. Iya. Gimana nih Kak Alex? Kalau aku jujur pantangannya tuh cuman kalau mau latihan ya jangan makan pedes aja sih. Karena kalau makan pedes nanti perutnya panas banget. Iya Perutnya sih. panas kagak bisa latihan nanti. Yang ada latihannya kagak maksimal. Paling pantangan aku itu doang sih. Oh, jadi menghindari makanan pedas ya Kak sebelum bertanding. Iya. Dari Kak Aul mungkin apakah ada pantangan yang harus dihindari Kak? Kalau aku sih makanan pedas pastinya. Terus selain makanan pedas karena aku kan punya amandel ya, apalagi suka es juga. Nah, itu harus dihindarin sih karena kalau udah minum es kena amandel itu sakit kan pastinya. Iya. Pasti berpengaruh buat persiapan pertandingan sih. Itu kalau Oke, jadi yang dihindari itu memang dari makanan ya Kak ya, apalagi makanan pedas nih. benar. Oke, Tia. Oke, karena juga makanan kan performa juga mempengaruhi ke performa juga ya Kak. Dan juga misalnya nih waktu nggak sengaja makan pedes. Nah, tiba-tiba waktu latihan tuh ada nggak sih Kak dampaknya yang dirasain gitu selain Kak Alex nih tadi perutnya panas waktu latihan, tapi waktu pas turnamen itu ngaruh juga nggak Kak? Ngaruh, pasti ngaruh ya. Jadinya ya kagak bisa mainnya secara maksimal. Karena ya terpengaruh sama itu tadi. Makanan pedas tadi ya Kak ya. Iya. Benar, setuju. Kalau dari Kak nih Kak, sama nggak kayak Kak Alex gitu? Sama sih, pastinya kan makanan pedas kan buat perut panas ya. Mentok-mentok panas tuh alhamdulillah lah ya. Apalagi kalau udah sakit kan mainnya nggak bisa maksimal. Iya, Bener nggak bisa banget, konsentrasi. Bener, nggak bisa konsentrasi juga. Oke, aku juga mau tanya sih Kak, kan yang pasti sebelum bertanding tuh ada nervousnya ya Kak ya. Nah tuh gimana sih cara menangani nervousnya? Mungkin dari teman-teman penonton ada yang nervous sebelum bertanding. Gimana nih Kak Aul? Kalau aku, aduh nervous banget anaknya emang. Pasti nervous banget. Apalagi kalau udah deket-deket dipanggil buat main, itu nervousnya bukan main. Kalau aku ngatasinnya sih, pastinya kayak inhale, exhale, kayak tarik nafas, buang nafas, kayak gak apa-apa. Ini anggap aja kayak latihan biasa gitu lah. Cuman harus emang lebih ekstra fokus gitu. Kalau aku ngatasin nervous gitu sih. Dan juga pastinya sebelum main aku biasanya minum dulu sih, itu bener-bener kalau di aku ya, kalau di aku itu ngaruh banget minum dulu sebelum pertandingan jadi kayak lebih rileks gitu sebelum main. Oke, mungkin dari Kak Alex nih, pasti kan nervous ya Kak sebelum bertanding. Nah tuh gimana sih cara mengatasi nervousnya Kak? Nervous itu kan ya pasti ya, apalagi kan kayak atlet tuh tanding pasti ada pressure-nya juga kan, entah Iya. dari pelatihnya atau dari orang tuanya. Nah Betul ya sekali Kak. cara ngatasinnya sih kalau aku sih ya berpikir kayak, ya udah nih nothing tulus aja gitu mainnya. Justru kalau misalnya nervousnya berlebihan itu malah ngaruh ke performa kita mainnya. Jadi kayak, ya daripada nervous terus-terusan akhirnya mainnya jelek, ya udah mendingan ya udah nothing tulus aja tapi mainnya maksimal. Hasilnya gimana ya urusan belakangan. Kayak gitu sih kalau aku mikirnya. Oke, jadi
mempunyai cara tersendiri ya dari Kak Aul dan Kak Alex untuk mengatasi nervous sebelum bertanding ya Kak ya. Tapi pernah nggak sih Kak kayak pas pertandingan itu kita langsung kayak, wah aku harus ngapain nih, kayak ngeblank gitu Kak. Ya meskipun termasuk nervous tadi, tapi pernah nggak sih Kak kayak gitu? Dari Kak Alex dulu nih. Pastinya pernah ya, apalagi kayak misal main terus musuhnya nggak mati-mati, pasti ada ngerasa kayak frustasi gitu. Tapi kan biasa tuh kalau atlet bertanding kan ditemenin sama pelatihnya, Iya. biasa di official di belakang kan. Nah itu ya fungsinya official itu ya kasih kasih ketenangan buat kita, terus kasih arahan juga kayak mainnya musik kayak gimana. Ya makanya ya itu sih. Terus kalau misalnya sendiri tuh ya pastinya buntu sih, jarang kayak bisa kita berpikir jernih karena kan pressure juga ada dari mana-mana kan, terus Betul, ya Kak. pasti ada nervous juga, makanya kayak butuh kayak yang di belakang gitu yang buat nenangin kita gitu sih. Oke, mungkin dari Kak Aul nih gimana Kak? Aku sangat setuju dengan pernyataan Alex. Pendampingan pelatih itu berpengaruh banget sih buat di lapangan, apalagi kalau tiba-tiba ngeblank. Kalau sendiri kita kan bingung ya, aduh gimana nih ngatasinnya kayak gitu kan. Nah, peran pelatih sih sepengaruh itu buat kayak nenangin biar kita langsung kayak, oh jangan jangan kayak gini gitu. Oke, jadi memang peran orang dari belakang ini sangat membantu dari Kak Aul dan Kak Alex untuk bisa menemukan jawaban dari pertandingan tersebut ya Kak ya. Benar. Berarti kayak pelatih itu selain sebagai pendamping, tapi juga sebagai kayak eh, orang tua kedua kita nggak sih ya? Betul sekali. Jadi kayak merangkul anak-anak nih kayak, wah anakku lagi down, aku harus memberikan semangat. Tapi ketika pelatih memberikan semangat, nggak yang marah-marah gitu kan Kak? Kayak maksudnya, Enggak lah, kamu harus ini, kamu harus ini, gitu, nggak kan? tergantung pelatihnya sih Tergantung sebenarnya. Tergantung pelatihnya. Tapi pernah gak sih Kak kayak pelatih itu memberikan kata-kata yang mungkin mengena di hati ya? Gimana nih? Dari Kak Aul dulu. Apakah pernah? Kalau aku mengena di hati sih enggak ya, lebih kayak bangkitin motivasi aja kayak, iya dong, lawanmu mentalnya bagus, kamu kok kenapa mainnya kayak gini-gini, kamu harusnya bisa. Nah kayak gitu bukan lebih ngena ke hati sih, lebih kayak nyadarin aja kayak, oh iya kenapa aku nggak bisa fokus ya sama main aku sendiri. Terus alhamdulillah sejauh ini belum ada yang sampai bikin sakit hati gitu sih, kebanyakan kayak membangun lah. Oke, berarti kata-katanya itu memotivasi Kakak Aul untuk bangkit kembali ya Kak ya? Benar. Oke, dari Kak Alex sendiri nih, apakah pernah sih Kak dapat kata-kata yang mungkin ngena di hati dari pelatih? Kalau aku sih pernah ya, tapi ya justru karena kata-kata yang ngena itu ya jadi motivasi kita juga kayak buat lebih better dari sebelumnya gitu. Karena ya kalau misalnya pelatihnya kayak biasa-biasa aja gitu, ya jadinya muridnya mungkin nggak sadar-sadar. Justru menurut aku tuh butuh pelatih yang kayak kadang-kadang kata-katanya ngena gitu di atletnya, jadi atletnya tuh bisa improve gitu dari Oh, kata-kata tersebut. Jadi bisa dijadiin bahan motivasi supaya ya bisa lebih baik sih ke depannya, kayak gitu. oke Kak, berarti eh, setiap kali Kak Aul dan juga Kak Alex nih mendapat kata-kata yang mungkin ngena di hati oleh pelatih, itu dijadikan motivasi ya kayak untuk bangkit kembali. Dan juga memperkuat ini Kak sih, apa mental gitu. Mental. Mental Betul, jadi betul bentuk kayak sekali mental. udah kuat nih, udah dimarah-marahin kayak gini, ya udahlah mau gimana lagi, namanya juga pelatih gitu kan. Betul. Oke nih Kak, karena dari Kak Aus dan Kak Alex nih udah menceritakan mulai dari awal suka dan jatuh cinta sama bulu tangkis dan apa aja sih persiapan yang perlu dilakukan sebelum tanding. Kali ini kita akan break sejenak. eh, dan teman-teman yang sedang menonton jangan kemana-mana karena habis ini kita akan ada pertanyaan yang seru dan juga bakal kita ulik lagi. Jadi tetap stay di podcast WBT Talk. Oke, balik lagi bersama kita berdua host paling kece di podcast UABT Talk dan masih bersama narasumber terkeren kita nih Kak Aul dan juga Kak Alex. Oke nih Kak, karena kan tadi kita udah
bincang panjang banget. Pasnya kan tenggorokan kita tuh juga kering gitu ya, Kering ya, Kak. apalagi Malang nih Grogi gitu, panas-panasnya nih apalagi Kak ya. panas juga, Malang tuh juga panas-panasnya. Jadi di depan Kak Aul dan Kak Alex nih Iya. ada nih minuman yang udah kita sediain dan mungkin bisa dibuka nih Iya, Kak. coba dulu gimana sih rasanya. Ya. Boleh diminum nih? Boleh, silakan, Kak. silakan. Wis. Gimana nih Kak rasanya? Mantap, nipis madu mantap. Wih, Wih, mantap banget Seger ya. banget, seger banget. Segar banget. Walaupun nggak dingin tapi tetap menyegarkan ya Kak ya. segar banget gak sih? Tapi tahu nggak sih menyegarkan. Kak ini minuman apa? Apa tuh? Minuman apa tuh? Oke, ini minuman sesuai namanya, jeruk nipis madu, di mana nipis madu ini minuman yang eh memiliki campuran jeruk nipis, madu dan juga sedikit soda sehingga dapat melegakan tenggorokan, menyegarkan tenggorokan baik dari gerah body dan gerah hati nih Kak. Bener banget gak sih? Benar banget. Wah, Dan juga meredakan sakit tenggorokan nih kayak Kak Al tadi batuk gitu. Oh iya, bener-bener. Meredas Aku harus tenggorokan. minum ini nih kayaknya. iya nih. Karena dan teman-teman yang sedang menonton nipis madu ini jangan lupa untuk coba juga sekalian karena sangat enak sekali dan juga menyegarkan karena ini dapat ditemukan di toko-toko dan minimarket terdekat di rumah kalian masing-masing. Betul sekali. Di warung Madura ini juga ada loh guys. Oke, kita lanjut nih Kak, pertanyaan selanjutnya yang nggak boleh ketinggalan ini tadi, apa peran pelatih gitu ya Kak? Seberapa penting sih kehadiran peran pelatih itu dalam Kak Alex dan Kak Aul waktu latihan gitu? Mungkin dari Kak Alex dulu deh. Peran pelatih ya pasti penting banget ya, karena kan pelatih yang bisa ngelihat kita kelebihan kita di mana, kekurangan kita di mana. Jadi ya menurutku peran pelatih itu ya 95% lah. Selain dia bisa evaluasi kita, ya dia juga bisa juga jadi teman kita gitu. Kayak ya di UB ini kan pelatihnya ya oke lah, baik Wis, banget. Baik Jadi banget. ya sekaligus dia bisa jadi pelatih, dia juga bisa jadi teman kita gitu di luar lapangan ya, dia bisa jadi teman kita sekalian sharing gitu sih. Oke, berarti menurut Kak Alex nih pelatih ini adalah seperti sahabat sendiri ya Kak ya? Iya, ih. Oke, menurut Kak Aul nih gimana nih peran dari pelatih menurut Kak Aul? Kalau menurut aku peran pelatih itu penting banget ya, apalagi buat meningkatkan skill bulu tangkis kita. Benar kata Alex, pelatih itu lebih tahu kekurangan kelebihan yang kita miliki, terus nuntun kita biar jadi atlet yang bagus nih kayak gimana. Benar juga kata Alex, pelatih UB selain jadi pelatih bisa jadi kayak temen ngobrol di luar konteks sebagai pelatih ya, kita kayak bisa ngobrol-ngobrol biasa. Jadi nggak selalu kaku lah sebagai pelatih. Oke, jadi membauri semua atletnya ya. Benar. Oke Kak, pernah nggak sih Kak waktu latihan nih diteter terus sama latihan yang keras banget sampai kita tuh, aduh aku capek banget, aku tuh pengen istirahat gitu. Kenapa sih aku harus melakukan latihan ini? Pernah nggak sih Kak ngerasa kayak gitu Kak? Mungkin dari Kak Alex dulu deh. Pasti ya pernah ya, namanya latihan atlet kan ya pasti keras ya. Kalau misalnya ya kalau dari aku sih ya justru emang perlu ya latihan keras. Kalau misalnya latihannya nggak mau keras ya nggak usah jadi atlet gitu. Kayak Betul sih. Boleh. namanya pengen juara ya latihan harus keras gitu ya. Bener banget. Ya waktu itu aku pernah ada di satu momen lagi latihan, udah capek banget tapi ya harus tetap maksa gitu. Ya ujung-ujungnya ya ke kamar mandi, muntah. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga latihan gitu. Iya, untuk mendapatkan juara ya Kak ya. Oke, dari Kak Aul nih, pernah nggak sih Kak merasa capek diberi latihan terus-menerus oleh pelatih? Pastinya pernah ya, minimal sekali seumur hidup, tapi kalau sebagai atlet pastinya berkali-kali merasakan hal itu. Ya, kalau kita mau juara, kita mau lebih bagus mainnya, pastinya kita intensitas latihan kita juga ditambahkan. Terus juga ya sama kayak pernah ada kayak satu momen udah capek banget latihannya tuh berat banget. Tapi sebelum pulang ternyata kayak harus latihan fisik dulu lah, harus ngapain tuh. Tapi aku merasakan dampaknya sih benar-benar berpengaruh banget buat turnamen itu, pola main kita kayak gimana, itu benar-benar berpengaruh.
Oke. Oke. Berarti ini ya Kak, apa, meskipun dari capeknya Kakak berdua ini latihan, terus diteter sama latihan yang berat-berat, tapi kan itu merupakan sebagian dari proses ya Kak, sebagai seorang atlet. Karena kan seorang atlet itu kita nggak hanya tumbuh dan berkembang, tapi kan juga tumbuh dan menang gitu nggak Oh sih iya, Kak? Benar. boleh boleh Tia. Oke, sekarang nih Kak, boleh dong share momen yang nggak akan terlupakan selama menjadi atlet dan momen yang paling berkesan ketika mengikuti lomba kejuaraan. Mulai dari Kak Al nih. Paling berkesan buat aku sebenarnya banyak ya. Banyak banget. Pertama pastinya ketemu temen bulu tangkis baru, nggak cuman di dalam kota atau di dalam klub itu aja, tapi yang di luar kota juga. Apalagi kalau kita turnamen kan kita ketemu lawan yang berbeda-beda nih. Nah itu bisa nambah teman baru juga. Terus momen paling berkesan aku waktu latihan sebenarnya ini sih. Waktu itu aku masih SD kalau nggak salah. Itu ada latihan bareng gitu. Nah di situ ada atlet dari luar negeri. Aku lupa asalnya dari mana. Dan di situ kita latihan bareng. Kita kayak sharing-sharing latihannya kayak gimana. Terus setelah latihan ya udah kita ngobrol, foto bareng gitu kan. Habis itu kita makan bareng di luar. Wih. Kan Air pastinya terakhir gitu ya Kak. benar, pastinya kan lapar ya habis Iya, latihan. Iya, bener. betul. Dan itu sih. Kalau Mungkin. dari Kak Alex mungkin. Kalau aku momen berkesan ya, yang jelas ya sama sih kayak Aul, ya pasti ketemu teman-teman yang dari bulu tangkis gitu, ya itu paling berkesan sih karena, jujur teman dekat aku yang paling dekat sekarang tuh teman bulu tangkis aku di Jakarta juga. Setuju, benar-benar. Iya kan? Bener. Makanya kayak temen yang sehobi itu ya sih yang paling berkesan. Karena kalau misalnya mungkin kalau aku nggak masuk di bulu tangkis, ya pasti nggak ketemu mereka. Terus kalau momen yang berkesan pas pertandingan, yang pegang piala berkesan. Kayaknya dengar-dengar kemarin. Waduh, di-spill ya. Boleh nih Boleh di dong Kak, ceritain dong Kak. Ya kemarin aku, puji Tuhan kemarin habis tanding di Jakarta, di Universitas Tarumanegara, itu aku, juara 2. Maaf ya nggak juara 1 ya. Keren banget loh. Ya aku juara 2, terus ya itu berkesan juga sih. Ya bisa memperluas relasi juga di universitas lain. Terus Betul ya banget. sebenarnya paling berkesan lagi ya kena bantai juga di kejuaraannya berkesan juga ya. Bener. Bener. Mungkin ada gak sih Kak momen gagal, kalah, atau cedera? Pastinya ada ya momen gitu ya. Nah itu gimana sih buat bagitin motivasi lagi? Kan tuh terpuruk banget ya Kak. Nah itu gimana sih caranya buat membagitin motivasi lagi untuk mau bermain kembali? Mungkin bisa dari Kak Aul nih. Kalau dari aku ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Oke. Karena aku waktu turnamen tahun 2018-17 itu aku pernah cedera waktu main. Waktu cedera pastinya langsung kayak drop, kan sakit banget ya cedera Iya. tuh. Langsung drop, habis itu bukan gak pernah sih, hampir gak bisa latihan sama 2-3 bulan karena harus kayak nyembuhin kaki dulu kan. Awalnya kayak udah mau nyerah gitu kan, karena sakit banget gitu, apalagi ankle kan Oh sakit. sakit banget sih Kak ankle itu. Bener. Dan pastinya apalagi kaki sebelah kanan. Nah, Waduh, kaki sebelah kanan tumpuan. kan tumpuan buat Betul. main kan Iya Kak. pastinya. Aku mikir, aduh bisa main lagi nggak ya? Bisa kayak dulu lagi nggak ya latihannya, turnamennya, pola mainnya. Terus kayak sama papa aku didampingin kayak, gak apa-apa bisa kok walaupun agak sakit pastinya gak sesakit waktu awal-awal cedera. Gak apa-apa ini bisa sembuh kok. Orang latihan juga kayak gimana sih kan kamu juga udah tahu kan latihannya kayak gimana. Pastinya didampingin orang tua itu pengaruh banget sih buat kayak bangkitin motivasi kita lagi setelah cedera itu. Oke, berarti orang tua dari Kak Aul nih masih menyemangati Kakak ya untuk bangkit kembali di dunia Benar. peratletan ini ya Kak ya. Benar. Mungkin dari Kak Alex nih, apakah ada cara atau motivasi sendiri buat bangkit kembali dari kalah pertandingan ataupun cedera nih Kak? Kalau kalah ya gimana ya? Kalau kalah kayaknya udah makanan sehari-hari ya. Legowo udah Kak. Legowo. Udah kayak
kejuaraan kalahan terus. Jadi ya kayak udah gitu kayak kalah, tapi ya awal-awal sih pasti terpuruk ya. Paling terpuruk tuh aku pernah di 2023. Waktu itu aku kejuaraan kota di Jakarta. Itu paling terpuruk banget karena itu wakilin klub. Nah, di hari itu juga hari di mana aku ketolak UGM juga waktu itu. Waduh. Ketolak UGM, terus tanding malamnya. Kalah babak pertama juga. Itu udah paling Waduh. terpuruk. Sakit Jadi banget. kayak kalau kalah ya pasti terpuruk, tapi ya nggak bisa lama-lama gitu. Ya harus ya cepat-cepat bebenah diri gitu, kayak latihan lebih keras lagi. Benar. Karena ya percuma terpuruk terus gitu kalau misalnya nggak latihan. Kalau misalnya cedera tuh, aku juga pernah cedera, tapi ya aku jarang sih cedera pas pertandingan. Tapi kalau pas latihan pernah, ya pasti ada kekhawatiran juga kan, apalagi ankle gitu. Iya. Nah, jadi ya kalau misal cedera ya tinggal obatin dulu ke Society Fisioterapi. Woi, masuk lagi. Masuk. Tapi Itu tinggal obatin aja ke sana ya. Itu sangat ramai ya, bintang 5 ya. bintang 5 Terus nih. ya kalau misalnya udah sembuh ya bisa latihan lagi kayak gitu sih aku. Oke, jadi dari Kak Alex ini misal kalah nih, jangan terlalu lama-lama terpuruk ya Kak ya. Oke, next ya. Oke, karena udah banyak nih pembahasan kita ya, Kak. Tapi nggak hanya berhenti di sini aja, karena kita akan lanjut dengan segmen yang berikutnya yang bakal lebih seru lagi. Dan buat teman-teman yang sedang menonton, jangan lupa, jangan kemana-mana, dan tetap stay di podcast UABT Talk. Kembali lagi dengan kita berdua sebagai host podcast UABT Talk kali ini, dan masih bersama dengan bintang tamu kita nih, Kak Aul dan Kak Alex. Wih, tepuk tangan dong. Sebelum kita benar-benar nutup podcast ini nggak sih, kita masuk ke segmen bonus di mana segmen ini namanya Faster. Mungkin peraturannya Ria bisa jelasin yuk. Oke, pertanyaan tuh gampang banget sih Kak. Jadi nanti kami berdua memberi pertanyaan kepada Kak Aul dan juga Kak Alex. Nanti Kak Aul dan Kak Alex menjawab pertanyaannya tanpa memikirkan Kak. Jadi nunggu dari aba-aba kita 3, 2, 1 gitu Kak. Siap Kak? Oke. Oke, Ti. Sikat Ti. Siap Rio. Oke, kita mulai ya Kak. Soal pertama nih, smash atau drop shot? 3, 2, 1. Drop shot. Beda nih. Yes dong. Beda nih. Rio. Next ya. Pertanyaan kedua nih. Lawan paling susah yang pernah dihadapi di UB. Pikir dulu nih. Bentar. Kasih berapa menit nih mikirnya? 1 detik. 10 detik. cepet banget 10 detik. 10 detik. Paling susah. Ya, benar-benar. Bentar dulu. Dia cowok, aku cewek gitu. Oh, bebas bebas. aja, bebas. Bebas. Paling jago mungkin boleh. Yang Oke. paling gacor mungkin. Oke. Oke, udah. Udah nih Kak, udah punya jawaban? Oke. 3, 2, 1. Agung. Sama nih. Kenapa nih Kak? Nggak perlu cerita aja ya. Agung. Ya, Agung kalau lihat mantap pas. Itu ya another level. Paling jago dah. Udah dewa Waduh. dia mas. Super gacor. Goodnya UB ya. Iya. Gila. Lanjut Ti. Oke. Soal yang selanjutnya nih, lagu yang paling sering didengar sebelum tanding. Oke, udah terpikir jawabannya? Udah. Oke, aku hitung ya. 3, 2, 1. Lenny. Aku lagu rohani. Oke. Aku lagu rohani. Rohani. Judulnya Goodness of God. Boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Latihan yang kalian benci tapi paling berguna. Yang terpikirkan? Oke. 3, 2, 1. Shuttle run. Ya, satu run. Sama-sama salteran nih. Oke, Ti. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau bukan jadi atlet, kalian pengen jadi apa nih? Oke, udah kepikiran apa belum? Udah. Oke, aku hitung ya. 3, 2, 1. Pebisnis. Geologi. Biologi. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Lawan yang susah dihadapi dari univ mana? Sudah terpikirkan? Udah ya.
Wait, ini banyak pilihannya nih. Jawa Timur apa? Bebas. Bebas. Yang pernah dilawan aja. Oh, oke. Yang jago-jago aja. Iya, yang jago-jago aja. Oke, udah. Oke ya. 3, 2, 1. Trisakti. Trisakti. Trisakti UNS. UNS. Next ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Gimana pertanyaannya itu? Kasih satu kata yang menggambarkan hidup sebagai seorang atlet. Apakah sudah terpikirkan? Oke, udah ya. Kak belum udah lama sih? ini. Oke, aku hitung ya. 3, 2, 1. Susah. Kenapa nih? Kenapa kok susah nih Kak Alex? Kok susah gitu Kak? Susah karena kan ya kita mesti ngatur jam tidur, ngatur makan. Apalagi kayak kita kuliah di Malang ya. Bener Malang tuh baru hidup pas malam. Aduh, iya lagi, iya Jam lagi. 10 malam baru keluar gitu. Cuma Iya. dirimu doang, Ya, Hidup mahasiswa ya kan ya. jam 10 keluar, besok pagi latihan ya gimana ya? Aduh, pingsan Makanya nanti. susah gitu. Oke, kenapa nih kalau keren? Kenapa Kak? Keren karena nggak semua orang bisa jadi atlet. Betul banget. Susah banget ya Kak jadi atlet ya. Susah. Oke, luar biasa. Segmen kita, bonus segmen ini. Terima kasih Kak udah menjawab sejujur-jujurnya nih. Dan apa adanya nih Kak Betul banget, jawabannya. iya. Oke, segitu dulu fast serve dari kita. Nggak cuma cepat, tapi juga memberikan sisi positif nih kepada teman-teman yang udah nonton. Gimana sih memberikan gambaran seberapa serunya hidup menjadi seorang atlet. Betul banget ya. Oke, sebelum kita tutup podcast kali ini, ada nggak sih pesan khusus buat adik-adik atau yang sedang yang lagi mengejar mimpi nih di dunia olahraga, khususnya bulu tangkis? Mungkin dari Kak Alex nih, ada nggak pesannya? Ya harus sering-sering latihan, nggak boleh males. Karena yang latihan udah keras pun belum tentu jadi juara gitu. Makanya kayak apalagi yang males-malesan gitu. Makanya ya harus latihan lebih keras. Terus ya dukungan dari orang tua juga penting sih. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, dari Kak Al nih, mungkin ada nggak sih pesannya kepada teman-teman yang nonton ini? Pastinya kalau udah mutusin jadi atlet, jangan setengah-setengah. Ibaratnya kalau kalian mau mulai, kalian yang harus mengakhiri. Benar. Guys, keren Pokoknya banget nih. harus totalitas aja, jangan nyerah. Optimis aja. Oke, Kak, mungkin aku mau minta pesan dan kesan juga buat UABT ini, Kak. Dan mungkin bisa memberi pesan dan kesan buat ketum tercinta kita, Kak Irul nih. Bener banget nih Kak, bener-bener. Mulai dari Kak Al deh. Wait, Yes. ini dari sisi atlet aja ya. Oke, boleh. Kesan pesan untuk tahun ini latihan lebih gacor sih karena kita udah punya pelatih juga, latihan kita lebih tertata. Terus pastinya udah lebih ngerasa dekat dan bonding sama atlet lain. Oke, mungkin ada pesan untuk Kak Irul. Oh iya, untuk ketum UABT semoga untuk turnamen yang akan datang bisa dibantu untuk rektorat ya dananya supaya turun. Apalagi dekat ini ada apa, Lek? UGM? UGM dah. Waduh, dengar Kak. Oke, mungkin dari Kak Alex nih, mungkin punya pesan-kesan untuk UABT. Kalau kesannya karena dulu kan tahun 2024 aku juga pengurus ya. Ya, Aku komtek, terus yang ngerasain lah susahnya pengurus itu kayak gimana. Terus ya di tahun ini sih jujur kalau dari POV aku sebagai atlet latihannya lebih seperti yang tadi awal ngomong, lebih gacor, lebih tertata. Terus Karena ya siapa tuh, Lek? Hah? Karena siapa tuh? ya karena Bang Irul, Wih, Bang Irul nih. terus ya apa ya tadi lupa. Pesan-kesan untuk Kak Irul. Kalau pesannya Bang, kejuaraan luar kota Bang. Waduh, ini personal semua ini. Oke, terima kasih banyak Kak atas pesan dan kesannya nih untuk para generasi muda dan juga untuk pengurus UABT. bener banget. Dan juga bisa dijadiin motivasi ya buat entah itu dari kita ataupun teman-teman yang udah nonton bertambah semangat untuk mengejar mimpi dan karirnya di dunia olahraga. Dan buat kalian yang udah dengerin nih, semoga episode ini bisa menjadi pengingat bahwa menjadi atlet itu bukan hanya sekedar tanding aja ya Kak, tapi juga cerita panjang perjuangan dan juga semangat pantang menyerah. Benar gak yo? Bener banget. Terima kasih para penonton udah dengerin podcast kita sampai akhir. Jangan lupa kalian kasih subscribe,
like dan komen nih. Komen mana yang paling ngena dari para atlet ini. Dan juga terima kasih untuk Kak Aul dan juga Kak Alex sudah mau Terima menerima Terima kasih. podcast Sobat Talk dan juga Jeruk Nipis Madu ini yang udah menemani kita dari awal sampai akhir. Bener banget. Oke, sekian dulu nih podcast dari kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan pernah lelah berjuang. Aku Tia dan Aku Rio. kita berdua sebagai host podcast Wapet Talk kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa. Dadah.